Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori model atom John Dalton. Nah, pada tahun 1080-an, ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton menyatakan atom adalah zat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Nah, teori atom Dalton ini adalah pengembangan model atom pertama di dunia. Awalnya, teori atom diperkenalkan pertama kali oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Kemudian beberapa ilmuwan lain mengembangkan teori atom. Nah, salah satunya dikembangkan oleh John Dalton ini. Nah, materi ini terdiri atas partikel terkecil yang disebut dengan atom, atau tidak dapat dibagi lagi, atau tidak dapat diciptakan, ataupun dimusnahkan. Ternyata, dengan seiringan perkembangan ilmu dan teknologi, diketahui bahwa atom ini terbentuk dari partikel dasar, yang lebih kecil daripada atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal, ukuran, bentuk, dan massa. Nah, tetapi berbeda-beda sifatnya dari atom lainnya. Kini telah terbukti adanya isotop, yakni yang sama mempunyai kesamaan nomor atom, tetapi massanya berbeda. Nah, reaksi kimia hanyalah pemisahan, penggabungan, atau penyusun ulang atom-atom. Senyawa ini tersusun atas atom-atom dari dua unsur atom atau lebih. Dalam setiapnya senyawa, perbandingan antara jumlah atom dari setiap dua unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Nah, atom ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Pauli. Nah, atom ini juga memiliki kekurangan, diantaranya tidak dapat menerangkan sifat listrik atau model atom Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berkaitan. Baiklah teman-teman, penjelasan selanjutnya adalah mengenai teori atom Thomson. Nah, teori atom Thomson adalah teori tentang struktur atom yang diusulkan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Nah, teori ini menyatakan bahwa atom terdiri dari partikel positif yang bertebaran dalam ruang kosong dan dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron dipikirkan sebagai benda yang mengambang di dalam atom seperti kismis di dalam adonan kue. Model atom Thomson atau sering disebut dengan model kue kismis menjelaskan bahwa atom terdiri dari bahan dasar yang bermuatan positif yang tersebar merata dalam seluruh atom dan elektron yang bermuatan negatif tersebar dalam seluruh atom seperti kismis dalam kue kismis. Nah, elektron dalam model atom Thomson sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari atom dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan atom. Nah, model kue kismis, yaitu model atom Thomson, terbentuk setelah adanya eksperimen pada sinar katode yang dilakukan oleh Thomson. Nah, di mana ia menemukan adanya partikel subatomi yang bermuatan negatif, yaitu elektron. Dalam model atom Thomson, elektron berperan sebagai penyebab muatan negatif pada atom dan berada dalam keseimbangan dengan muatan positif dalam inti atom. Nah, teori atom Thomson juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dalam kelebihannya, teori atom Thomson memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kajian atom. Nah, teori ini memberikan dasar untuk pemahaman tentang struktur atom yang masih digunakan hingga saat ini. Model kue kismis yang dikemukakan oleh Thomson juga menjadi dasar bagi pengembangan model-model atom lebih kompleks di kemudian hari. Selain itu, teori atom Thomson juga membantu para ilmuwan dalam mempelajari sifat-sifat listrik dalam magnetik dari elektron.
Nah, dalam pengembangannya, teori-teori selanjutnya, para ilmuwan dapat memperbaiki model atom yang sudah ada dan mengembangkan teori-teori baru berdasarkan hasil penelitian yang lebih akurat. Nah, oleh karena itu, teori atom Thomson sangat penting dalam pengembangan kajian atom dan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Nah, di balik itu, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan atau kelemahan teori atom Thomson itu terdapat pada menjelaskan beberapa fenomena atom seperti keberadaan inti atom dan susunan orbital elektron. Teori selanjutnya adalah teori atom menurut Rutherford. Dalam model atom Rutherford yang diperkenalkan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911, teori ini menurut Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang padat dan juga bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak secara acak di sekitarnya. Teori ini bertentangan dengan model atom sebelumnya yang disebut model atom plum pudding yang menyatakan bahwa atom adalah bola positif yang diisi dengan partikel negatif secara merata. Rutherford mengklaim bahwa panas dan partikel alfa yang dilewati melalui kepingan logam dapat memberikan gambaran tentang struktur atom. Hasil eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford yang dikenal sebagai eksperimen hamburan partikel alfa membuktikan bahwa sebagian besar partikel alfa yang ditembakkan ke kepingan logam tidak mengalami hamburan dan melalui tanpa hambatan. Namun, sebagian kecil partikel alfa mengalami hamburan dengan sudut yang besar. Hal ini menunjukkan adanya inti positif yang kecil dalam atom dan sebagian besar ruang dalam atom adalah kosong. Kelebihan dari teori atom menurut Rutherford adalah kemampuannya untuk menjelaskan kestabilan atom dan interaksi antara atom-atom dalam senyawa kimia. Nah, teori ini juga memberikan dasar untuk memahami radioaktivitas dan reaksi fisika inti. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketidakmampuannya dalam menjelaskan bagaimana elektron tetap berada dalam orbit di sekitar inti atom yang bermuatan positif. Teori atom menurut Rutherford juga tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen yang diamati dalam eksperimen spektroskopi. Untuk mengatasi kelemahan ini, model atom yang lebih komprehensif dikembangkan kemudian seperti model atom Bohr. Nah, setelah kita mengenal tentang teori atom Dalton, Thomson, dan Rutherford, sekarang kita akan membahas mengenai teori atom Bohr. Pada tahun 1913, ada seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Niels Bohr melakukan penelitian dengan hasil penelitiannya yang bernama spektrum atom hidrogen. Nah, teori Niels Bohr ini disebut juga dengan teori atom Bohr yang berawal dari kelemahan teori atom Rutherford, di mana lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom, karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Nah, bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, yang dimana inti atom itu yang berisi proton dan juga neutron. Dan juga selain itu terdapat lintasan-lintasan yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Nah, setelah mengelilingi inti atom, elektron bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Nah, melalui teori ini dapat disimpulkan bahwa elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Kemudian, selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Lalu, elektron hanya bisa diperpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi.
Nah, seperti teori tadi sebelumnya, ternyata teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan juga, yaitu yang pertama, teori atom ini tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kemudian, teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek dari Zeeman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1927, teori Bohr disempurnakan oleh ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger. Teori atomnya bernama teori atom mekanika kuantum. Nah, Erwin Schrödinger membuat teori mekanika kuantum atau yang saat ini dikenal dengan model atom modern. Nah, teori atom ini menggambarkan sifat pergerakan serta posisi elektron yang berdasarkan pada hipotesis Broglie dan juga Werner-Heisenberg. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu bukan hanya sebagai partikel, tetapi ia juga sebagai gelombang. Sedangkan hipotesis Werner-Heisenberg merupakan ketidakpastian sifat elektron. Nah, dengan hipotesis Broglie dan Heisenberg ini, maka Erwin Schrödinger berhasil menemukan sebuah persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Rumusan ini dapat menerangkan bahwa lintasan elektron adalah sebuah ruang, bukan berupa garis saja. Nah, secara ringkas, teori atom Erwin Schrödinger atau model atom modern memiliki beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang berisi proton dan neutron, dan juga elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Yang kedua, orbital merupakan suatu ruang di sekitar inti yang menjadi tempat kebolehjadian atau peluang terbesar elektron ditemukan. Yang ketiga, kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami mengenai teori-teori atom. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.